Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Kuliah Surya. Hari ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman tentang belajar dan perubahan. Banyak pertanyaan kayak gini. Saya ini sudah belajar, tapi kok nggak berubah-berubah juga. Sudah ikut pelatihan sana, ikut pelatihan sini, bayarnya mahal pula gitu. Sudah baca buku A, buku B, apalagi teman-teman leader yang punya tim saya sudah saya berangkatkan ke pelatihan A, pelatihan B, dan sebagainya, sudah saya kasih sumber daya ini itu, tapi kok nggak berubah juga. Kita bahas hari ini kenapa, dan kita juga kulik gimana caranya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan follow juga akun @suryakrislanda, itu akun pribadi saya. Jadi nanti sehari-hari kita bisa saling berkontak via IG ya. Kalau subscribe-nya di akun ini supaya selalu dapat update pada kuliah surya berikutnya. So, kita mulai. Saya buka slide-nya dulu. Ini dia. Saya sudah banyak belajar tapi tidak berubah. Pertanyaan ini juga saya tanyakan dalam diri. Karena saya juga ngalamin. Dulu saya banyak ikut pelatihan A, B, C, D sampai Z. Nggak kehitung deh duit berapa keluar. Tapi gini-gini aja hidup. Bisnis gitu-gitu aja. Karir ya maju dikit-dikit lah. Kenapa? Saya mendapat jawaban clear saat membaca buku Ken Blanchard yang judulnya No Can Do. Bukunya saya bawa juga. Salah satu buku favorit saya, ditulis oleh Ken Blanchard, Paul Meyer, dan Dick Ruh. Susah banget namanya, Dick Ruh. Tentang menerapkan pengetahuan Anda ke dalam tindakan. Hebatnya buku ini adalah dia bisa menjelaskan fenomena tadi dengan sangat simpel. Saya sarankan teman-teman yang belum punya cari. Ken Blanchard dan kawan-kawan menuliskan bahwa proses belajar itu ada tahapan. Tahapannya gini. Orang mulai dari tidak tahu. Lalu menjadi tahu. Setelah tahu, dia melakukan. Begitu dia melakukan, lama-lama dia konsisten melakukan. Kayaknya simpel ya, tapi nggak sesimpel itu ternyata. Kenapa? Karena orang banyak tidak menyelesaikan prosesnya. Saya ceritakan nih ya, contohnya. Misalnya nih kita ingin tim kita, boleh dibayangkan ke kita juga ya, kita ingin tim kita itu menerapkan SOP baru di dalam bisnis. Maka dia diajarinlah SOP baru. Oke, dikasih pelatihan. Atau mungkin diajarin on the spot langsung sama pimpinannya. Dia akhirnya bergerak dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, saya tahu SOP yang baru. Pertanyaannya, kalau dia tahu, apakah langsung bisa melakukan? Di sini masalahnya. Belajar SOP baru dan saat ingin melakukan, dia sudah punya SOP lama di dalam pikirannya. Dan itu sudah kadung jadi kebiasaan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun menjalankan pakai SOP lama. Lalu diajarinlah SOP baru. Cara baru, ketemu kebiasaan lama, mana yang menang? Coba kita pikirkan. Pertama nyoba itu berat. Waktu coba menerapkan SOP baru, mikirnya banyak. Bayangin kayak teman-teman lagi belajar nyetir, baru belajar nyetir, pindah gigi aja mikir kan? Mau ambil haluan aja mikir kan? Itu waktu jalanin SOP baru. Lah jalanin SOP lama, itu kayak udah nggak mikir aja nyetir itu. Pindah gigi,
apa namanya, ambil haluan, nyalip pun mungkin udah nggak mikir gitu kan. Udah kayak nggak mikir, udah kebiasaan. Teman-teman waktu belajar berenang, pertama-tama itu ketakutannya banyak waktu berenang. Nanti kalau kadang-kadang tenggelam, terus nggak biasa, ngambang aja susah, itu waktu mulai melakukan. Sama, menerapkan SOP baru, itu nggak ujuk-ujuk langsung bisa dilakukan, hanya sekedar karena dia tahu. Dia akan bertubrukan dengan SOP lama. Loh, dia nggak punya kebiasaan misalnya ya. Dia ini tim baru, karyawan baru atau orang baru, nggak punya SOP lama. Apakah dia langsung bisa? Dia melakukan sama. Dia belum terbangun kebiasaan. Dari nol pun agak berat untuk melakukan. Sehingga karena melakukannya mikir, kadang-kadang hasilnya, jangan hasil dulu deh, kadang-kadang waktu ngerjainnya lebih lama daripada melakukan SOP lama. Pelan gitu kerjanya. Lebih susah, jelas. Hasilnya nggak selalu lebih baik daripada waktu menjalankan SOP lama. Malah seringnya waktu pertama nyoba SOP baru, hasilnya lebih jelek. Lalu ada suara-suara, tuh kan ngapain juga pakai SOP baru. Lebih jelek hasilnya. Padahal lebih jeleknya bukan karena SOP baru lebih jelek. Lebih jeleknya karena belum biasa. Godaan mulai banyak. Dilanjutin nggak ya? Atau balik ke kebiasaan lama? Lanjutin nggak ya? Lanjutin nggak ya? Lanjutin nggak ya? Lanjutin nggak ya? Oke, saya tetap akan melanjutkan. Dia ingin bergerak ke konsisten melakukan. Wah, tiba-tiba bosnya nuntut cepet, ayo cepet-cepet, ini kita darurat dikejar, begitu cepet, waduh, begitu dituntut cepet, mikir yang gampang deh, udah yang penting beres, akhirnya balik ke SOP lama. Godaannya banyak ya, dari tahu menjadi melakukan ke konsisten melakukan, godaannya terlalu banyak. Itulah kenapa tidak semua hal yang kita tahu bisa kita lakukan. Atau bahkan mengubah diri kita secara konsisten. Ken Blanchard dia menulis di salah satu bagian di buku ini, dia menulis begini. Nampol banget buat saya. Orang biasanya mencari yang gampang. Coba nih teman-teman. Dari tidak tahu menjadi tahu menjadi melakukan jadi konsisten melakukan, mana yang paling gampang? Jelaslah, ini paling gampang ya. Lalu saat mau bergerak ke melakukan, mulai tuh. Karena tadi berat, terpikir, ternyata tidak sepraktis yang saya pikirkan. Tidak praktisnya karena memang membangun kebiasaan ya. Ternyata nggak sepraktis yang saya lakukan. Begitu merasa tidak sepraktis yang saya lakukan, dorongannya lebih banyak mempelajari ulang ilmu yang sudah dipelajari atau nyari ilmu baru. Kebanyakan yang kedua. Belajar ilmu penjualan. Sudah tahu cara jualan. Tekniknya mutakhir. Lalu begitu di pelatihan dikasih terkagum-kagum ya. Terus begitu mau melakukan, ternyata nggak sepraktis yang diajarkan. Seakan-akan itu yang diajarkan itu praktis, gitu. Ternyata nggak sepraktis yang diajarkan ya. Akhirnya apa? Merasa perlu nambah ilmu penjualan lain. Maka dia cari ilmu tentang penjualan yang lain. Begitu dia cari ilmu penjualan yang lain, dia mulai lagi dari awal. Bergerak lagi dari tidak tahu menjadi tahu untuk ilmu yang berbeda. Loh, sama-sama penjualan, iya, tapi tekniknya beda kan.
inilah kenapa kok cenderung mencari ilmu yang beda lagi, karena untuk bergerak lagi dari tidak tahu menjadi tahu itu lebih gampang daripada meneruskan yang sudah tahu menjadi melakukan. Akhirnya gitu terus. Oh, ternyata lingkaran berputar lagi tuh. Ternyata tidak sepraktis yang saya kira ya. Cari ilmu baru lagi. Ternyata tidak sepraktis yang saya kira ya. Cari ilmu baru lagi. Dan terjadilah yang tadi ditanyakan di awal. Saya sudah banyak belajar tapi tidak berubah. Ya karena tadi begitu sulit menerapkan, cari ilmu baru lagi. Gitu terus. Nggak selesai-selesai. Jadi mesti gimana? Saya belajar tentang teknik penjualan tertentu, sebut saja teknik A. Ternyata berat nih waktu mau dilakukan. Maka yang perlu kita upayakan adalah meski berat, lakukan. Kalaupun perlu kita mengulang lagi belajar ilmunya, maka pelajari yang sudah dipelajari, ngulang. Dan ngulang itu nggak pernah rugi loh. Kayak teman-teman nonton film yang sama untuk 2 kali, pasti ada aja ketemu hal baru. Baca buku yang sama untuk 2 kali, pasti nemu aja hal baru. Sama mempelajari sebuah ilmu, baik nanti bentuknya itu teknik atau apapun itu, kalau belajar ulang akan ketemu yang baru. Memperkuat untuk nanti bergerak ke melakukan. Makanya Ken Blanchard nanya di buku ini, ada berapa sih teknik diet di dunia ini buat teman-teman yang pengen dari dulu pengen turun berat badan tapi nggak berhasil. Ini pertanyaan bagus. Kata Ken Blanchard, ada berapa sih teknik diet di dunia ini? Waktu dia nanya di bukunya, saya mikir, coba ngitung-ngitung. Saya tahunya ada diet keto, teman-teman saya banyak tuh yang diet keto, yang tidak pakai gula sama sekali. Terus ada diet mayo, ada diet high protein ya, tinggi protein. Ada kalau dulu Om Deddy Corbuzier itu punya OCD dan sebagainya. Banyak. Tapi butuh berapa teknik diet untuk betul-betul turun berat badan? Berapa? 1. Only one. Hanya 1. Cukup butuh 1 teknik diet untuk turun berat badan secara real, konkret. Selama 1 itu diselesaikan sampai konsisten melakukan menjadi kebiasaan baru. Jadi ya kalau kita mau betul-betul berubah perilakunya, ya kadang-kadang nggak perlu terlalu banyak juga ragam varian ilmu. Saya bukan berarti mengajak teman-teman jangan banyak belajar ya, bukan. Saya termasuk orang yang banyak belajar juga, senang belajar. Tapi mungkin atau kadang-kadang atau bahkan seringkali kita tuh tidak terlalu perlu banyak ragam varian gitu. Mungkin ilmu yang sama saat kita dalami lagi makin tajam, itu justru akan banyak mengubah hidup kita jadi lebih baik secara konkret. Makanya buat teman-teman ya, buat teman-teman yang sudah sering ikut pelatihan, baca buku, ikut kursus, teman-teman sudah di jalur yang benar. Tapi jangan berhenti di sana. Mereka hanya sampai di sini. Untuk bisa bergerak ke melakukan dan hingga konsisten melakukan, itu perlu jagain diri dengan kemauan tinggi, meskipun nggak enak, lakukan. Meskipun nggak ideal, lakukan. Ingat, kita berhadapan dengan habit, kebiasaan. Bangun kebiasaan itu butuh waktu. Membangun kebiasaan baru itu butuh waktu, butuh waktu, butuh waktu. Dan tenaga. Kalau teman-teman punya tim yang ingin
ditumbuhkan. Jangan selesai hanya dikasih kursus yang banyak. Teman-teman leader, misal manajernya, itu perlu mendampingi. Pasca ikut kursus atau pelatihan, perlu mendampingi, menjagain, ngawasin, supaya betul-betul konkret apa yang sudah dipelajari dilakukan di pekerjaan atau di bisnis. Dijagain, kalau mulai belok misalnya balik ke cara-cara lama, diingetin, ayo ingat, kita lagi proses menerapkan ilmu baru ke dalam perilaku sehari-hari. Ayo balik. Dijagain terus, dan dijagainnya itu bukan sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Terus sampai dia jadi konsisten, jadi kebiasaan baru. Menjagain itu. Ya tentu perlu orang yang sehari-hari ketemu, manajernya misalnya. Kalau di dalam bisnis atau perusahaan ya, manajernya, atasannya, itu yang paling bisa melakukan. Dengan proses membangun pengetahuan, lalu penjagaan untuk melakukan hingga konsisten terbangun kebiasaan baru. Di sanalah proses panjang yang membuat belajar sesuatu akan berdampak perubahan perilaku, baik di tempat kerja maupun kehidupan. Teman-teman, siap melakukannya? Saya kembali merekomendasikan lagi, cari bukunya, bagus banget, No Can Do, untuk dibaca lebih dalam. Dan kita akan ketemu nanti di kuliah Surya berikutnya. Buat teman-teman yang mau ada pertanyaan-pertanyaan seputar kepemimpinan, boleh tanyain di komen. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang pas banget kita bahas di episode-episode berikutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.